Halo adik-adik, sekarang kita ingin memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian Alive Alive. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Hallelujah, sing hallelujah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sekarang Cici mau kasih pengumuman. Minggu nanti kita masih ada ibadah online jam 1 siang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa menaikkan puji-pujian. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan boleh menaatinya dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah juga segala dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Malam adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, silakan persiapkan Alkitab. Silakan dipersiapkan dulu Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 25. Kejadian 1, ayat 1 sampai 25. Adik-adik silakan siapkan. Kita nanti akan baca bersama-sama. Dari Kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 25. Ya, mulai minggu ini kita akan
masuk dalam cerita yang dimulai dari Perjanjian Lama, dimulai dari kitab Kejadian. Sekarang, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau sekarang kami datang untuk belajar tentang firman Tuhan, kiranya Tuhan yang beri kami pengertian melalui Allah Roh Kudus, dan juga beri kami hati yang mau diajar, sehingga firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh tinggal di dalamnya, dan serta kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Pimpinlah waktu ke depan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang adik-adik di rumah udah buka ya kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang apa? Penciptaan ya. Sekarang kita mau baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya, jadi kisah penciptaan ini dimulai dari bumi yang belum berbentuk, masih kosong ya. Kalau misalnya kita berpikir ya, bumi ini sekarang tempat yang kita tinggali ini apakah diciptakan oleh Allah atau udah ada dari awal sih? Ya kalau kita orang Kristen ya anak-anak Tuhan taunya Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau kita tanya ke orang-orang yang non-Kristen, teman-teman kita yang bukan Kristen ya, kalau kita tanya tentang bumi itu diciptakan atau emang dari dulu udah ada? Ayo, coba kalau kalian tanya itu mungkin ada beberapa dari mereka yang nggak tahu ya, bumi itu berbentuk karena apa? Bumi itu segala isinya ada tanaman, hewan, benda penerang, segala sesuatu, dan kita manusia itu diciptakan atau karena apa? Kita semua ini ada melalui apa? Ya, tapi kita bersyukur kita anak-anak Tuhan punya Alkitab yang memberi kita petunjuk bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, termasuk menciptakan Cici, menciptakan adik-adik yang di rumah. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Dari ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya bumi itu kosong, gelap gulita. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bumi itu awalnya tidak berbentuk seperti yang sekarang kita nikmati ya. Tapi Tuhan memulai kisah penciptaannya di ayat ketiga, Tuhan berfirman. Allah menciptakan dengan cara apa? Berfirman. Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Ayat kelima, lalu Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang dan gelap, siang dan malam. Lalu kita lanjut ya di ayat 6 sampai ayat 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu menjadi air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Lalu di hari kedua ya ayat 6 dibilang kalau Allah menciptakan
cakrawala untuk memisahkan air dari air. Allah menciptakan cakrawala, Allah memisahkan ya air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan cakrawala itu adalah langit ya. Lalu kita lanjut di ayat 9 sampai ayat 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Lalu di hari ketiga, Allah mengkehendaki bahwa segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga ada satu tempat yang kering. Allah mengkehendaki adanya darat dan laut. Yang seperti sekarang kita tahu ya, ada daratan, ada lautan. Lalu setelah itu Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan ya. Sekali lagi Allah melakukan penciptaan melalui firman ya. Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Lalu jadilah demikian, dan itulah penciptaan hari ketiga. Sekarang kita lanjut ke ayat 14 sampai 19. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat 18, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Lalu di hari keempat, Allah berfirman, yaitu jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Benda-benda penerang yang sekarang kita tahu apa? Ada matahari, bulan, bintang. Ya, Allah menciptakan benda-benda penerang itu untuk memisahkan siang dan malam. Yang lebih besar yaitu matahari diberikan untuk menandakan itu adalah siang hari. Sekali lagi ya, kita lihat kalau kita baca di Kejadian 1 ini, banyak dikatakan, banyak ayat yang menyatakan bahwa apa yang Allah ciptakan itu adalah baik. Semuanya itu adalah baik. Allah melihatnya sebagai hal yang baik. Lalu, selain itu, Allah juga menciptakan bintang-bintang di langit. Ya, kalau kita lihat, adik-adik pernah gak sih ke planetarium ya? Mungkin yang dulu pernah ikut ibadah keluar, kita ke planetarium ya, adik-adik bisa melihat benda-benda langit. Ya, kalau kita lihat itu, kita akan terpukau, akan kagum ya. Tuhan kita begitu hebat. Tuhan yang menciptakan benda-benda penerang itu. Kalau kita lihat di planetarium ya, kalau ntar mungkin kalau COVID berlalu kita main ke planetarium, adik-adik bisa melihat banyak benda-benda langit yang begitu indah, yang begitu baik ya, yang Tuhan ciptakan. Lalu selanjutnya ya, kita baca di ayat 20 sampai 23.
Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ayat ke-23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Lalu di hari kelima, Allah menciptakan makhluk hidup. Allah mengkehendaki adanya burung yang berterbangan di cakrawala. Allah juga mengkehendaki adanya binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat, sekali lagi, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, jadilah itu hari penciptaan yang ke-5. Lalu ayat 24-25, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu hari selanjutnya Allah menciptakan apa? Makhluk hidup yang hidupnya di darat, ya, hewan-hewan ternak, binatang-binatang liar, semuanya itu Allah ciptakan di hari selanjutnya. Dan sekali lagi di ayat 25 dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Cici dulu pernah berpikir, ya, kenapa ya Tuhan itu melakukan penciptaan? Kenapa Tuhan ciptain langit, bumi, dan segala isinya? Kenapa Tuhan ciptakan kita? Cici selalu bertanya-tanya, ya, kenapa sih Tuhan ciptain kita? Dan terkadang Cici juga kagum melihat ciptaan-ciptaan Tuhan, ya. Kalau misalnya lagi ke daerah pegunungan, lihat pemandangan yang begitu indah. Wah, hati kita rasanya memuji Tuhan, ya, karena begitu indah ciptaan Tuhan. Begitu baik ciptaan Tuhan. Cici bertanya, apa ya yang dimaksudkan Tuhan dari penciptaan ini? Dan sampai akhirnya Cici menemukan bahwa, oh, Tuhan menciptakan supaya ciptaannya itu dapat memuliakan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, selain itu, ya, kalau misalnya adik-adik tahu, ya, kalau adik-adik belajar pelajaran IPA nggak di rumah? Di sekolah? Belajar, ya. Nanti kalau adik-adik tambah besar, pembelajarannya tambah di kelas yang lain, nanti adik-adik mungkin akan mendengar, ya, kisah penciptaan. Ada yang bilang manusia itu berasal dari orang utan, ya, yang berubah menjadi manusia. Ada juga satu teori, ya, kalau adik-adik mau cari tahu, ya, di Google atau nonton di YouTube, coba adik-adik ketik Big Bang atau dentuman besar, ledakan besar. Yaitu adalah teori yang orang-orang di dunia ini ciptakan. Jadi teori itu bilang kalau bumi ini dan segala isinya diciptakan, bumi ini ada karena ada suatu dentuman besar, dentumannya dari sebuah atom kecil yang menjadi besar dan meledak. Ya, ada teori yang bilang kalau bumi ini tercipta karena ada ledakan itu. Ya, para ilmuwan, orang-orang pinter dari sains, mungkin ada, ya, yang percaya, ada yang tidak. Bahwa ada yang percaya mungkin kalau bumi diciptakan, bumi itu ada karena teori Big Bang itu atau teori ledakan besar itu. Tapi kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, percaya yang mana? Apakah percaya ilmu-ilmu sains
yang bertolak belakang dengan kisah Alkitab? Ya tentu saja kita anak-anak Allah tahu ya, yang benar apa? Yang benar itu bumi itu dan segala isinya ada karena Tuhan yang menciptakan, bukan karena Big Bang, bukan karena dentuman besar itu, tapi karena ada yang mencipta. Ya kan semua kita tahu ya kalau semua orang di dunia ini ada yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah ya nanti mungkin adik-adik pengetahuannya makin bertambah, adik-adik mulai mendengar banyak teori-teori sains dari luar tentang penciptaan. Adik-adik bisa kembali mengingat ya bahwa segala sesuatu yang ada dalam bumi ini, langit dan bumi serta segala isinya adalah ciptaan Tuhan kita. Di sini kita mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita pun juga sampai sekarang masih bisa menikmati hasil ciptaan Tuhan nggak? Masih. Kita masih bisa merasakan tumbuh-tumbuhan yang masih bisa kita lihat yang begitu indah. Itu adalah hasil ciptaan Tuhan. Kita bisa makan makanan sayur-sayuran, yaitu hasil ciptaan Tuhan. Kita bisa melihat binatang-binatang, itu ciptaan Tuhan. Wah, kalau malam hari adik-adik lihat bintang, lihat bulan, itu juga ciptaan Tuhan. Ya, biarlah hendaknya kita memuliakan Tuhan ya, memuji Tuhan karena begitu indahnya Tuhan ciptakan dunia ini. Begitu indahnya Tuhan ciptakan alam di sekeliling kita. Dan jangan lupa kalau Tuhan ciptakan kita semua untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang Cici punya satu video nih, supaya bisa jadi gambaran buat adik-adik tentang kisah penciptaan ya, sebentar. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. Darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovered above the surface of the waters. God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good. Then he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness night. Evening passed, and morning came, marking the first day. Then God said, "Let there be a space between the waters, to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called this the sky. Evening passed, and morning came, marking the second day. Then God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." God called the dry ground land, and the waters seas. God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with plants, trees, and trees that produce seeds that grow fruit." And God saw that it was good. Evening passed, and morning came, marking the third day. Then God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night. Let them be signs to mark the seasons, days, and years. Let these lights in the sky shine down on the earth." God made two great lights, the sun and the moon. Then he painted the night sky with stars and saw that it was good. Evening passed, and morning came, marking the fourth day. Then God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." And God saw that it was good. Evening passed, and morning came, marking the fifth day. Then God said, "Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind."
God saw that it was good. On the same day, God said, "Let us make human beings in our..." Ya, itu ya kira-kira gambaran tentang kisah penciptaan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini kami mengucapkan syukur bahwa kami boleh kembali diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang menciptakan ciptaan yang begitu indah. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai ciptaan Tuhan supaya juga boleh memuliakan nama Tuhan. Supaya kami juga boleh terus mempercayai apa yang ada di dalam Alkitab. Bahwa bumi diciptakan oleh Allah yang begitu kuat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin.